Aku menjadi jenius berkedip di Akademi Sihir. Bab 36, bagian 2. Ding, dong, hah! Segera setelah lonceng berbunyi menandakan akhir kelas, Edna duduk di meja. Dia harus pindah ke perkuliahan berikutnya, namun dia masih bingung, mungkin karena apa yang terjadi 2 jam lalu. Pekerjaan yang bagus, bukan? Jika sesuai dengan cerita yang berkembang dalam novel asli, Aisel akan bergabung dengan klub Jeremy, dan dia akan terjatuh ke dalam neraka yang sangat mengerikan. Jeremy menyebarkan segala macam penghinaan dan gosip memalukan yang tidak bisa dia ucapkan sebagai seorang wanita. Dan dia mengatakan bahwa bahkan prestasinya yang dia capai sendiri adalah berkat Scalben, dan tidak ada seorang pun yang akan mengakuinya. Setelah itu, depresi Aisel semakin memburuk. Namun bagi Jeremy, itu adalah hal yang baik. Semakin terpuruk gadis itu, semakin mudah dia ditekan dan dikendalikan. Itu berarti satu-satunya orang yang bisa dia andalkan di dunia ini adalah Jeremy. Jadi Jeremy menyiksa dan menekan Aisel dengan lebih ganas dari tempat yang tidak bisa terlihat, dan dengan hangat merangkulnya dari tempat yang terlihat. Kamu tidak bisa hidup tanpa aku. Sebagai pembaca, itu adalah perkembangan yang cukup menakutkan. Jeremy adalah seorang playboy yang terkenal, dan sepertinya dia tidak benar-benar mencintai Aisel, jika dia kehilangan minat padanya. Lalu, dia akan membuangnya dengan cepat dan menyeret wanita lain ke dalam perangkapnya. Menurut fakta yang terungkap kemudian, saat mereka melalui serangkaian peristiwa, Jeremy akhirnya mencintai Aisel dengan sepenuh hatinya. Tidak, aku melakukannya dengan baik. Aku melakukan pekerjaan yang bagus. Sampai sekarang Edna mencoba mengubah variabel kecil tanpa mengganggu perkembangan plot asli sebisa mungkin. Dia takut masa depan yang tidak dia ketahui akan terungkap. Namun, ketika dia melihat perilaku Baek Yusol, dia mengubah pikirannya. Meskipun dia telah kehilangan sebagian besar ingatannya tentang masa depan, dia melakukan yang terbaik untuk mengubah peristiwa yang masih tersisa samar-samar. Meskipun dia tidak tahu apa-apa tentang masa depan, dia malah lebih aktif. Melihat dia mencoba mengubah masa depan membuat Edna merasa malu. Apa yang sebenarnya sedang aku coba lakukan? Apakah aku takut mengubah masa depan? Bukankah itu ironis? Jadi, untuk pertama kalinya hari ini, Edna secara aktif ikut campur dalam plot asli. Berkat itu, Pangeran Jeremy akan memperhatikannya, tapi itu tidak masalah. Bagaimanapun juga, jika karakter utama bisa tumbuh lebih lurus, itu sudah cukup. Ngomong-ngomong, kamu tidak tahu itu bohong, kan? Sejujurnya, itu agak menakutkan. Jeremy bukanlah penggemar besar makanan. Bukan karena dia tidak menyukai makanan, dan bukan karena dia memiliki masalah dengan indera perasa. Dia tidak tahu. Tidak ada yang istimewa dari itu. Hanya rasa manis, asin, dan pahit yang membuatnya terasa monoton. Jadi, dia hanya mengonsumsi jumlah nutrisi minimum, dan dia bahkan memiliki koki pribadi. Hari ini enak sekali. Jeremy biasa mengatakan itu kepada koki pribadinya setiap kali. Tidak ada alasan khusus untuk itu. Itu hanya kebiasaan. Sambil mengelap bibirnya dengan serbet, Jeremy mengulurkan piringnya, dan pelayan dengan cepat membersihkan meja. Mungkin para koki sedang meneliti makanan yang Jeremy tinggalkan hari ini, sambil berkata, "Yang mulia tidak menyukai hidangan ini, tapi dia menyukai hidangan ini." Mereka tidak tahu bahwa semua itu tidak ada artinya. Setelah selesai makan, Jeremy segera tenggelam dalam kontemplasi. Itu mengingatkannya pada apa yang terjadi di masa lalu, dan dia mengantisipasi apa yang akan terjadi di masa depan. Sekarang, dia hanya mengingat Edna. Dia adalah gadis yang lucu, bukan karena wajahnya yang lucu, tetapi perilakunya sendiri yang lucu. Tindakan membawa Aisel keluar di hadapannya sambil mengatakan kebohongan yang jelas sangat lucu. Ini menarik. Alasan dia mendekati Aisel adalah rasa penasarannya yang sederhana. Keluarga Adipati Morph yang jatuh. Keturunan penyihir jenius dengan penampilan luar biasa. Betapa sebuah trofi yang hebat. Dia berencana menemukan kelemahannya, mencengkeramnya dengan kuat, dan tidak akan pernah melepaskannya. Namun, muncul sosok yang lebih menarik daripada Aisel. Aku penasaran. Dia penasaran dengannya. Dari mana asalmu? Apa yang biasanya kamu lakukan? Apa yang kamu sukai? Makanan apa yang kamu suka? Apa yang kamu pikirkan? Pakaian macam apa yang kamu kenakan? Teman macam apa yang kamu miliki? Dia penasaran dengan segalanya. Seolah-olah dia telah menjadi seorang anak laki-laki yang jatuh cinta untuk pertama kalinya. Jadi Jeremy menganggapnya sebagai cinta pertamanya. Aku menginginkannya. Fakta bahwa dia begitu posesif, dirinya sendiri pun tidak menyadarinya.